Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang ilmu filsafat yang dimana kita sibuk membahas tentang ilmu logika. Dan sekarang ayo kita menyelam di dalam sebuah perenungan, dan perenungan inilah yang akan melahirkan sebuah kesadaran yang ada di dalam hati kita. Mari kita memperdalami sedikit ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Ilmu membersihkan hati ini sangat penting sekali, karena pada dasarnya hati manusia memiliki banyak sekali penyakit, iri, dengki, hubud dunia, dan ini adalah penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri manusia. Dan cara untuk membersihkan penyakit-penyakit ini hendaknya kita menyadari bahwasannya banyak sekali permasalahan yang ada di dalam diri kita. Setelah kita sadar di dalam hati kita banyak penyakit hati, maka kita akan membahas bagaimana cara untuk membersihkannya. Ada cerita yang diambil dari seorang ulama kita, yaitu Al-Habib Umar. Beliau pernah bercerita, yang dimana cerita ini menurut admin sangat menggugah perenungan kita dan membuka kesadaran yang ada di dalam diri kita. Suatu hari, ada seorang murid yang bertanya kepada Habib Umar. Murid ini bertanya, "Ya guru, siapakah orang yang paling mulia itu? Apakah orang yang beribadah dengan kesombongan atau orang yang bermaksiat akan tetapi ia bertaubat?" Habib Umar memiliki jawaban yang menurut admin luar biasa. Beliau berkata, mungkin saja orang yang beribadah dengan kesombongan ini, dengan ibadahnya Allah memberikan orang ini hidayah, lalu ia bertobat dan Allah pun mengangkat derajatnya. Dan demikian dengan orang jahat. Orang jahat yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan lalu ia bertobat, mungkin saja dengan taubatnya Allah mengampuninya dan mengangkat derajatnya juga. Lalu sang murid bertanya, lalu siapa orang yang paling hina itu, guru? Lalu Habib Umar menjawab, kita. Karena kita begitu mudah menilai kesalahan dan keburukan orang lain. Dari cerita ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasannya kita sebagai manusia terkadang mudah sekali untuk menilai kesalahan dan keburukan orang lain. Dan kita tidak sadar bahwasannya banyak sekali mungkin saja kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kita, namun kita tidak menyadarinya. Buya Yahya pernah berkata bahwasannya para orang-orang terdahulu, para solihin terdahulu, mereka itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya matanya ditutupi untuk melihat aib dan kesalahan orang lain. Karena jika mereka melihat aib dan kesalahan orang lain, maka mereka takut, di dalam hatinya penuh dengan prasangka. Maka dari itu, ayo hindari atau kurangi diri kita untuk menilai kesalahan dan keburukan orang lain. Ayo kita berdoa kepada Allah semoga kita tidak diperlihatkan aib orang lain, kesalahan orang lain. Karena terkadang di dalam hati kita memiliki sebuah prasangka buruk dengan orang lain jika kita melihat kesalahannya. Dan kita tidak akan pernah tahu sebenarnya apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin saja orang yang kita lihat bersalah atau berdosa, mungkin di dalam kesepian dia menangis. Kita tidak akan pernah tahu. Mungkin dengan tangisannya ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita karena mencacinya justru kita yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita yang dihukum. Maka dari itu, ayo kita, kalau solusi dari Buya Yahya, kita berdoa kepada Allah supaya hati kita diisi dengan cinta. Jadi pada saat kita melihat orang lain dengan pandangan cinta dan kasih sayang, dengan hati yang lapang, bukan hati yang penuh dengan kedengkian. Jika hati kita penuh dengan kedengkian, otomatis orang yang mungkin saja di sekitar kita, menurut kita salah semua, kita adalah orang yang paling benar. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, semoga hati kita diberikan cinta dan mata kita ditutupi dari aib orang lain.
dari kesalahan orang lain, supaya kita tidak mudah untuk menilai mereka. Maka ada doa yang pernah admin ajarkan di video-video sebelumnya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini adalah doa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa-dosa orang dahulu, orang-orang sebelum kami, dan orang-orang beriman, dan hapuskanlah kedengkian yang ada di dalam hati kami. Karena dengan kedengkian inilah terkadang kita itu mudah untuk menilai kesalahan dan keburukan orang lain. Sungguh Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayo, mungkin ini saja perenungan-perenungan. Admin undur diri. Jangan lupa, ayo jadikan kisah yang admin ceritakan tadi sebagai perenungan. Admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.